Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sistem persamaan linear, mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis, dosen pengampu Dwi Setianugrahini, MPD, dan materi ini disusun oleh Anis Fatul Hasanah, saya sendiri, dan Trias. Kami dari kelompok 3. Baik, pada bab ini terdapat dua bagian. Bagian pertama, penyelesaian sistem persamaan linear dua persamaan dengan dua variabel yang akan disampaikan saya sendiri, Anis Fatul Hasanah, dan bagian dua, persamaan ketergantungan linear dan ketidakkonsistenan yang akan disampaikan oleh saudari Trias. Pendahuluan, persamaan linear tunggal yang berbentuk implisit telah dibahas pada bab kelompok sebelumnya. Pada bab ini akan didiskusikan mengenai dua persamaan linear yang berbentuk implisit, yaitu AX plus BY sama dengan C, di mana C tersebut adalah penerapan ekonomi dan bisnis yang sering disebut sebagai kendala atau konstan dari sumber daya. Kebanyakan model ekonomi berbentuk matematis mempunyai lebih dari satu kendala dan variabel dalam bentuk himpunan persamaannya. Jika setiap kendala dinyatakan sebagai suatu permasalahan linear, maka himpunan persamaan linear ini disebut sebagai sistem persamaan linear. Dengan kata lain, suatu sistem persamaan linear adalah suatu himpunan yang terdiri atas dua atau lebih persamaan linear. Banyaknya persamaan dan variabel dalam suatu sistem persamaan linear dapat dilihat pada dimensinya. Jika sistem persamaan linear terdiri atas M persamaan dan V variabel, maka dapat dinyatakan bahwa sistem persamaan linear ini adalah sistem M kali V. Penyelesaian sistem persamaan linear, dua persamaan dengan dua variabel. Penyelesaian suatu persamaan linear adalah suatu himpunan nilai yang memenuhi secara serentak atau simultan sistem persamaan-persamaan dari sistem tersebut. Untuk sistem tersebut terdapat tiga kemungkinan, yaitu pertama, penyelesaian tunggal atau unik, artinya suatu penyelesaian yang konsisten. Yang kedua, tidak ada penyelesaian, artinya satu sistem penyelesaian yang tidak konsisten. Yang ketiga, sejumlah penyelesaian yang tidak terbatas adalah suatu sistem persamaan yang saling ketergantungan atau dependen di antara satu dengan yang lainnya. Untuk memperoleh nilai-nilai penyelesaian dari sistem persamaan linear dapat digunakan tiga metode, yaitu metode eliminasi, substitusi, dan matriks. Tapi pada bab ini kita akan membahas dua metode saja, yaitu eliminasi dan substitusi. Eliminasi, yaitu salah satu teknik untuk memperoleh penyelesaian dari sistem persamaan linear. Di samping itu, juga dapat memberikan petunjuk untuk mendeteksi sistem persamaan yang tidak mempunyai penyelesaian atau penyelesaian yang tidak terbatas. Metode ini bertujuan untuk menghapus sementara salah satu variabel. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, pilihlah salah satu variabel yang akan dieliminasi atau dihilangkan. Yang kedua, kalikan kedua persamaan dengan satu nilai konstanta tertentu bila diperlukan, sedangkan koefisien pada variabel yang dipilih akan menjadi sama. 3. Jika pada kedua koefisien dari variabel yang dipilih sama, maka kedua persamaan dikurangkan. Akan tetapi, bila tanda pada kedua koefisien dari variabel yang dipilih berbeda, maka kedua persamaan akan ditambahkan. Yang terakhir, carilah nilai variabel yang tersisa atau tidak terpilih dan substitusikan kembali nilai ini ke dalam persamaan mula-mula untuk menentukan nilai variabel yang telah dipilih tersebut. Contohnya, carilah nilai-nilai dari variabel X dan Y yang dapat memenuhi kedua persamaan tersebut. Di sini ada dua persamaan ya. Persamaan yang pertama kita sebut persamaan A, yaitu 3X kurangi 2Y sama dengan 7. Dan persamaan yang kedua yaitu persamaan B, 2X plus 4Y sama dengan 10. Menurut langkah-langkah yang pertama yaitu pilih variabel yang akan dieliminasi. Contohnya misalnya kita itu akan mengeliminasi variabel Y.
karena variabel yang kita pilih itu variabel Y, maka persamaan A itu harus dikalikan dengan konstanta atau dengan angka 2. Dan persamaan yang B itu dikalikan 1. Agar apa? Agar Y-nya itu di sini mempunyai nilai yang sama. Dengan begitu, kedua persamaan atau variabel Y itu mempunyai konstanta atau nilai yang sama, yaitu menjadi 6X dikurangi 4Y sama dengan 14 dan 2X ditambah 4Y sama dengan 10. Dengan begitu nilai Y mempunyai angka yang sama kan. Nah, karena kedua koefisien dan dari variabel Y itu tandanya itu berbeda, yaitu satu min 4 dan satunya plus 4, maka itu harus dijumlahkan. Dan begitu menjadi 8X ditambah 10 sama dengan 24. Dan begitu X-nya akan diketahui, yaitu menjadi 3. Setelah itu kita mencari variabel yang tersisa dan kita substitusikan nilai X sama dengan 3 itu ke dalam salah satu persamaan semula agar memperoleh nilai Y. Umpamanya yang kita pilih 3X dikurangi 2Y sama dengan 7 aja ya, atau persamaan yang A. Dengan begitu 3X kurangi 2Y sama 7 sama dengan 3 kali 3 kurangi 2Y sama dengan 7. Dan begitu kita memperoleh Y sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi kedua persamaan tersebut adalah himpunan pasangan urut 3, 1. Yang kedua yaitu metode substitusi. Adapun langkahnya, yang pertama pilihlah salah satu variabel dalam satu persamaan. Kemudian buatlah koefisien dan variabel tersebut menjadi 1. Kedua, bila persamaan pertama yang dipilih, maka substansikanlah persamaan ini ke dalam persamaan yang kedua. Yang ketiga, carilah nilai variabel yang tidak dipilih dengan aturan matematika. Yang keempat, substansikanlah kembali nilai dari variabel yang diperoleh ke dalam persamaan mula-mula untuk memperoleh nilai variabel yang dipilih. Contohnya kita ambil contoh ya dari sebelumnya saja ya, tapi kita menggunakan metode substitusi. Nah, yaitu persamaan A 3X min 2Y sama dengan 7, persamaan B 2X plus 4Y sama dengan 10. Seperti langkahnya, yaitu langkah yang pertama, pilih salah satu variabel dalam satu persamaan. Nah, kita pilih variabel yang B saja atau persamaan yang B, 2X plus 4Y sama dengan 10, dan variabel yang kita pilih itu yang X saja, yang X. Jadi 2X plus 4Y sama dengan 10 kita ubah menjadi 2X sama dengan 10 min 4Y. Dan agar X-nya itu menjadi 1, maka kita bagi 2 ya. Semuanya kita bagi 2 jadinya. Jadinya sama dengan X sama dengan 5 min 2Y, yaitu koefisien variabel X itu adalah sama dengan 1. Karena yang dipilih tadi adalah persamaan yang B, maka substansikanlah ke dalam persamaan yang pertama. Kalaupun yang kita pilih itu persamaan yang pertama atau A, itu kita substitusikan ke dalam persamaan yang kedua atau B. Nah, karena kita yang dipilih itu persamaan yang B, kita substitusikan ke dalam persamaan yang A ya. Jadinya seperti ini, 3 dikali buka kurung 5 kurangi 2Y dikurangi 2Y. Nah, 5 kurangi 2Y itu dari atas tadi ya. Dengan begitu kita dapat menemukan bahwa Y-nya adalah 1. Setelah itu substansikanlah nilai Y ke dalam salah satu persamaan mula-mula. Misal persamaan yang A ya, sehingga 2X kurangi 2Y sama dengan 7. 3X kurangi 2Y sama dengan 7. 3X kurangi 2 kali 1 sama dengan 7. Dengan begitu X-nya adalah 3. Sama kan dengan metode yang sebelumnya atau metode eliminasi, yaitu kita itu mendapatkan himpunan pasangan urut 3,
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Trias.